Hi everyone. Hi, welcome back to my YouTube channel keluarga kita, ya kan. Mami Dabul kali ini ada berdiri parkir ya. Berdiri kesannya parkir di depan IKEA deket rumah. Anyway, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, bahagia dan sehat, yes. Kita semua di sini juga alhamdulillah. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel keluarga Mami Dabul ini, welcome. Dan semoga teman-teman bisa terinspirasi. Anyway, yang belum channel ya, yang belum subscribe channel keluarga Mami Dabul ini, silahkan subscribe. Dan yang mau lihat video pendek di keseharian keluarga kita, langsung aja di Instagram keluarga Mami Dabul ya. Keluarga Mami Dabul itu heboh dan rempong tiap hari. Namanya sama, di Facebook juga sama seperti nama channel YouTube Mami Dabul, oke? Anyway, ini dia Mami Dabul lagi ada berdiri di sini, berdiri lagi sih kesannya, ya ampun. Kita mau makan meatballs, baksonya sih Swedish punya, ada kentang tumbuk, ada sausnya gitu, sama ada berry. Strawberry ya, nggak tahu itu rasanya apa, kenapa. Anyway, kenapa Mami Dabul makan di sini? Karena kondisi di Sydney sekarang ini lagi ditutup, kita nggak boleh duduk-duduk di cafe atau di resto. Nah, Mami Dabul itu barusan selesai belanja lagi perlengkapan untuk ngebuka family daycare di rumah ya. Tadi Mami Dabul nggak sempat video di dalam ketika belanja, karena kayaknya sekarang ini kebanyakan orang-orang lagi parno ya, jadi Mami Dabul pun nggak minat. Anyway, Mami Dabul mau curhat-curhat sedikit ya tentang proses ngebuka ini family daycare Mami Dabul. Jadi yang seperti biasa Mami Dabul udah bilang di video-video sebelumnya, kalau family daycare itu di Indo bahasanya bilangnya PAUD ya. Dan di sini boleh buka sendiri di dalam rumah dengan kapasitas kita bisa punya tampung 7 anak. 7 anak itu termasuk anak kita sendiri, which is Mami Dabul udah punya 3, jadi boleh punya anak 4 lagi. Nah, kenapa Mami Dabul pasang family daycare di rumah? Karena itu adalah kerjanya Mami Dabul gitu loh. Seharusnya Mami Dabul kerja di luar kan, tapi Mami Dabul milih kerja di rumah biar bisa sama anak-anak juga. Nah, ternyata untuk setup family daycare ini, namanya di Australia ya, standarnya tuh tinggi banget. Kita harus punya ini, punya itu, perizinannya, barang-barangnya semua harus sesuai standar ya kan. Nah, agak-agak lucu sih, kalau waktu kemarin dari rumah kemarin lama, kita mau pindah ke rumah baru ini, kita kan rumahnya dari size tanah 1000 square ya ke size tanah 630 square, berarti kita hilang sepertiga ya ibaratnya. Tapi sebenarnya rumah kita yang sekarang ini bangunannya lebih gede daripada rumah kemarin.
Tapi sedangkan kita sendiri punya mobil 3, ya kan, punya mobil 3, punya motor, peralatan dapur tuh banyak banget, peralatan kebun, peralatan nukang, itu yang kita taruh di garasi. Parkir di mana? Sedangkan garasi kita ini ukurannya jauh lebih kecil daripada garasi yang di rumah kemarin. Rumah kemarin tuh hampir 2 kali lipat loh besarnya. Garasi yang kita punya itu cuma bisa tampung 2 mobil, tapi tetap yang masuk cuma 1 mobil. Kalau garasi kemarin tuh bisa masuk 3 mobil, 1 motor, you name it dah. Belum garasi luarnya. Intinya begitu. Anyway, the point is, sama dapur itu, barang-barang yang kita nggak pakai harus dibuang. Bahkan barang-barang layak pakai baru umur sebentar, plus bahkan masih banyak barang-barang baru yang kita buang. Masih segel ya. Dabul bilang better dipakai orang daripada kita tumpuk. Tapi mau Dabul bilang gini kan, Dad, nanti kalau kita perlu barang buat family daycare gimana? Itu lihat aja nanti. Ternyata sekarang wow ya kan, cuma beda berapa bulan doang. Kita pindah ke rumah ini udah 3 bulan kan, ini masuk bulan keempat lah ya, 3 bulan lebih. Dalam jangka waktu sedekat itu kita harus beli barang-barang baru lagi, which is itu banyak banget. Bahkan hari ini yang kita beli, yang mau double beli itu nggak sebanyak kemarin kloter pertama atau batch pertama ya. Ini mau double kali ini habis berapa tuh, 3,5 jutaan, hampir 4 juta lah ya. Itu belum sebanyak yang kemarin. Dan mau double tuh udah belanja di sini. Tapi nggak boleh berhenti tengah jalan dong, yes. Pokoknya jalanin aja, nikmatin aja. Kakak yang nelpon. Nah, anyway ya begitu lah ya. Banyak banget yang harus dibeli. So far sih, most of the toys, hampir semua toys indoor sama outdoor udah ada ya. Tinggal nanti apa tuh namanya, alat tulis yang gitu-gitu belum. Anyway, Mami Dabul itu merasa beruntung banget dapat support yang luar biasa ya dari Dabul. Orang itu bertanggung jawab banget, baiknya luar biasa. Dia mensupport Mami Dabul itu secara apa ya, secara mental, secara imaterial, juga material. Kalau misalnya ada orang yang bilang, ih gue tuh cinta banget sama suami gue, gue tuh ini, tapi gue semua ngerjain sendiri karena gue, apa ya maksudnya gini loh, ngerjain sendiri tapi bayar sendiri juga. Karena gue itu ngerasa bangga kalau gue berhasil. Aduh ya Allah, hari gini udah ada capcus. Yes, kalau ada yang bilang gue ngerasa bangga karena gue bisa bayar sendiri, semua sendiri, gue tuh nggak bergantung sama suami. Aduh ya udah capcus. Emang ya, tiap orang prinsip hidupnya beda-beda. Kalau mau Dabul, gue punya suami, ya dia harus bantu gue lah. Kalau dia nggak bantu gue, nggak tahu juga keluarga gue, lu capcus aja deh. Berarti lu kawin doang sama gue dong, ya kan? Gitu. Lu nggak kawin sama keluarga gue dong. Kalau prinsip Mama Dabul gitu. Jadi alhamdulillah ini Mama Dabul kan nggak kerja, udah nggak kerja. Terus kalau misalnya udah 3 tahun nggak kerja, terus gue mau buka bisnis sendiri, terus nggak ngandelin gitu dari suami, terus gue minta duit sama siapa? Sama presiden. Ya Allah, jadi ngelantur ya. Kadang gini ya, maksudnya gini, kadang-kadang orang tuh banyak pencitraan, pencitraan, bener nggak tuh? Kadang-kadang orang banyak pencitraan. Suami gue begini, gue begini, gue begitu. Allah, hidupnya nyata-nyata aja. Kalau mau Dabul itu hidup nyata-nyata aja. Kalau misalnya gue hidup harus susah-susah juga,
ya percuma juga gitu. Namanya kita kan, kalau mau double gini ya, kita itu hidup di dunia itu ada plus minus, tapi sebagai teamwork, mau double nih harus tahu ya, mau double sama double itu memulai dari minus, bukan dari nol lagi. Kita sama-sama pekerja keras. Nah, sekarang mau double udah nggak kerja ya ibaratnya, tapi buat double dia selalu convince atau meyakinkan mau double ini uang kita, walaupun lu nggak kerja, merasanya lu nggak kerja, lu tuh kerja, kata dia. Ya Allah, sorry, lu tuh kerja, lu ngurusin gue, lu ngurusin anak-anak, lu ngurusin rumah, itu tuh sebuah pekerjaan itu menurut gue jauh lebih besar daripada pekerjaan gue. Itu loh double bilang gitu loh ya. Jadi ini uang kita bersama, apa yang gue hasilkan itu uang kita bersama untuk kita, itu loh yang selalu dia bilang. Jadi kalau ada yang bilang, gue mah nggak bisa tuh menggantungkan semua ke laki-laki, ya udahlah ya, itu urusan hidup dia lah ya. Cuman ya percuma aja kalau kita kawin sama laki-laki kagak ngurusin juga. Ya Allah, capek banget Hayati udah lelah bang. Jangan gitulah. Maksudnya mau double nih orangnya nggak pencitraan, hidup apa adanya, nggak ada apanya gitu. Nggak pernah tuh kayak gini, gue harus begini. Sebenarnya gini ya, kita itu hidup ya udah lu aja yang punya, nggak perlu lu meyakinkan ke orang. Ini lo gue tuh kayak gini, gue tuh konsepnya kayak gini, bla bla bla. Karena gini ya, dulu balik lagi sih ya, sebenarnya ini Mami Double salah juga nggak komen juga sih. Kayak sendiri gue. Sebenarnya gini, Mami Double tuh pernah ngalamin single yang kerja sendiri apa sendiri ya, menghasilkan duit sendiri, mengelola duit sendiri, sampai nggak butuh laki-laki gitu. Semenjak sama double sendiri yang nge-push Mami Double, lu nggak bisa begini, lu itu punya gue sekarang, gue punya lu, kita ini harus bekerja sama. Kalau lu nggak komunikasi sama gue, mana gue tahu. Kita harus komunikasi untuk mencari solusi bersama gitu. Itu yang selalu diterapkan sama double. Makanya kita tuh di keluarga kita tuh selalu komunikasi number one. Kalau if you want to know how my family like, ayo nginep di rumah Mami Double 3 hari aja, then you will know. Gitu. Nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang ngumpet-ngumpet, nggak ada keluh kesah. Pokoknya kita tidur itu bener-bener tinggal ngorok, nggak mau tuh unek-unek di dalam. Gitu. Ya Allah, kok jadi ngalor ngidul ya, Mami Double ngomong apaan gitu. Anyway, intinya dalam setting up ini family daycare luar biasa, perlu uang banyak banget. Dan kayak untuk perizinannya aja tuh mahal banget ya kan, tapi semua dibayarin double, nggak ada tuh Mami Double bayar. Orang gua kagak kerja, duit dari mana, jangan gila deh. Jadi duit Mami Double itu semua ya duit dari double, karena kita rekeningnya bersama gitu loh, rekening bersama. Ingat ya, jadi double menghasilkan berapapun Mami Double tahu, double menghabiskan berapapun Mami Double tahu. Sama kayak double tahu berapapun Mami Double menghabiskan, tapi nggak tahu berapapun Mami Double menghasilkan. Wah, lucunya. Wah, udah kenyang ya Mami Double. Pokoknya obrolan gitu ya. Sampai di sini dulu, karena Mami Double harus pergi ke shop berikutnya, jaraknya jauh, untuk belanja sayuran. Ya, begitulah. Belanja sayuran pun salah satu pekerjaan berat dalam rumah tangga, dan kita bersyukur banget ketika kita punya suami menghargai dan membuka mata kita gitu loh. Nih, lu tahu nggak sih Mam, lu belanja sayuran aja itu pekerjaan berat banget. Lu waktu zaman masih aman ya, bawa bayi 3, lu sambil bawa belanjaan, itu luar biasa loh. Gue juga belum tentu bisa ngerjain itu sih benar-benar penghargaan kayak gitu yang luar biasa gitu. Jadi it's not all about money, tapi indeed kita perlu uang dari pasangan kita, apalagi ya. Ya, kalau sama Mami Double lurus-lurus aja lah hidup.
nggak ada itu pencitraan. Banyak yang bilang Mang Udabul tuh galak banget sama laki. Siapa bilang? Kalau gue galak, laki gue udah kabur lah. Ya kan? Cuman kita memang harus punya batasan. Kita harus tegas, kita harus sayang juga gitu kan. Kalau Mang Udabul bukan yang penyayang, nggak mungkin lah laki akan nempel kayak gitu. Ya Allah, gue curhat lagi. Ya kan? Tapi dengan ketegasan Mang Udabul juga, Dabul tuh jadi wow gitu, jatuh cintanya di situ guys. Ya Allah, pokoknya oke lah ya. Sampai di sini dulu kita makan siang sambil ngobrolin ngalor ngidul. Mulai dari setup family daycare.